Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li bi amri wa ta'lik bi lisani wa farj bi qurbi wa nawwir qalbi wa harim bi bihlubi wal fahmi warzuqnil qur'ana wal ilma wal fahma yughadil hajat. Akhirni bi anwa'il khairati fa innahu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'd. Buat sedulur-sedulurku senusantara, khususnya para pecinta bambu unik Nusantara dimanapun berada, alhamdulillah dalam kesempatan ini bisa bertemu lagi dengan tim Bambu Mengger. Alhamdulillah kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Buat sedulur-sedulurku senusantara, khususnya para pecinta bambu unik Nusantara, juga teman-teman pembolang, teman-teman sehobi, juga teman subscribe. Alhamdulillah kali ini bisa berjumpa lagi dengan tim Bambu Mengger, yaitu dalam kajian bambu. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, yaitu mengenai tentang ciri-ciri dari bambu. Tapi kali ini saya akan menjabarkan atau mengulas hakikat atau filosofi dari bambu, yaitu yang kemarin saya dapatkan, yang waktu itu saya setelah pulang dari ziarah, dan di situ saya mendapatkan salah satu bambu yang sudah saya beritahukan pada sedulur-sedulur, yaitu bambu alur sambung roso, alur jalu, selendang mukti, sambung roso. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, daripada menjadikan suatu beban dalam jiwa saya, pada kesempatan ini akan saya kupas apa hakikat atau filosofi dari bambu tersebut. Oke sedulur, langsung saja akan saya kasih tahu. Ini kemarin bambu yang barusan saya dapat, bambunya masih hijau, dan ini bambu ori. Ini termasuk sudah lumayan tua ini, soalnya ini sudah keras. Nah, ciri-ciri dari bambu kemarin yang saya dapat, seperti yang sudah saya sampaikan kemarin waktu di pembolangan. Nah, ini ada sambung rosonya, lur. Nah, ini dua ruas ini sambung roso. Makanya ini alur sambung roso, ini alurnya. Alur sambung roso dua ruas ini. Terus naik ke ruas. Nah, ini muncul jalu, alur jalu. Ini bukan bambu jalu, tapi ini kategori masuk alur jalu. Soalnya kalau bambu jalu ini sudah dari ruas ini naik ke atas, terus baru lewat guratan, baru muncul jalu. Nah, itu namanya bambu jalu. Tapi ini tidak lewat guratan, tapi lewat langsung asli ruas. Nah, seperti ini. Ini ruas, terus muncul ranting. Nah, yang atasnya ruas inilah tumbuh alur jalu. Nah, ini seperti guratan alur jalunya, ini tumbuh di atasnya ini. Dan setelah itu naik ke atas lagi, ini ada dua putaran. Nah, ini menyerupai PL, makanya kemarin ini saya kira PL, soalnya ini juga seperti PL, soalnya jaraknya tinggi sekali, sekitar 5 meter sampai 6 meter. Terus yang ini saya kira juga tumpi kering. Terus yang ini kemarin kan juga ada tumpi. Ini saya kira itu PL double. Tapi ternyata setelah saya potong, ternyata bambunya bukan PL, tapi alur jalu, selendang mukti, sambung roso. Kenapa dikatakan selendang mukti sambung roso? Karena kalau sudah melebihi dari satu ruas, ini berarti masuk kategori selendang mukti sambung roso. Tapi kalau masih satu ruas atau satu tabung, ini masih kategori selendang mukti, bambu sambung roso, namanya bambu sambung roso.
Tapi kalau sudah melebihi dari 2 atau 3 bahkan sampai seterusnya, itu sudah masuk kategori bambu selendang mukti sambung rasa. Dan selendang mukti sambung rasa ini di Jawa sama di luar pulau, seperti yang kemarin saya sampaikan di Wedaran Bambu Dampit Selendang Mukti Sambung Rasa. Nah, itu memang lain kalau sama di Jawa Timur atau mungkin Jawa Tengah. Jadi ciri-ciri dari bambu selendang mukti sambung rasa di Jawa Timur itu sambung rasanya itu satu batang ini, jadi nggak seperti drat. Kalau di Jambe itu melingkar seperti drat, tapi kalau di Jawa itu langsung guratan 2, tapi langsung ada sambung rasanya naik ke atas, baru melingkar lagi terus naik lagi seperti ini. Jadi kesannya itu seperti bambu tumpang sari. Kadang-kadang kalau mepet itu seperti kesannya seperti PL, tapi itu adalah alur sambung rasa karena sangat halus sekali atau sangat berdekatan sekali, jadi hampir menyerupai PL. Oleh karena itu ciri-ciri dari bambu Jambe selendang mukti sambung rasa Jambe dengan selendang mukti sambung rasa wilayah Jawa ini memang beda, tapi sama. Kajiannya sama itu ya, mungkin ada sedikit perbedaan, dan itu semua tergantung pada pakem-pakem yang ada di dalam beberapa bambu. Tapi kali ini saya akan mengupas apa hakikat filosofi dari bambu tersebut, yaitu satu bambu yaitu memiliki 3 pakem. 3 pakem itu maksudnya yang bawah ini alur sambung rasa, yang kedua ini alur jalu, dan yang ketiga selendang mukti sambung rasa. Ini akan saya kupas. Oke sedulur, langsung saja akan saya kupas apa hakikat atau filosofi dari bambu alur sambung rasa. Pada hakikatnya bambu alur sambung rasa ini menggambarkan pada diri kita bahwa di dalam kehidupan manusia itu setidaknya harus mengikuti suatu aturan, yaitu aturan-aturan yang bersifat kebaikan. Jangan menuruti aturan-aturan yang bersifat kejelekan, tapi terus ikutilah aturan-aturan sesuai dengan kebaikan. Dan salah satu alur sambung rasa yaitu adalah rasa kita yang pertama, yaitu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Karena tanpa ada rasa hati kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentulah di situ tidak akan menemukan alur-alur rasa yang lain. Andaikan ada alur-alur rasa yang lain, itu akan menjadi alur-alur rasa yang negatif. Oleh karena itu di sini dalam kajian ngaji deling ini adalah ngandelke pangeling. Jadi intinya dalam setiap kajian itu adalah yang kita utamakan, yaitu pertama harus ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu di sini menggambarkan bahwa alur sambung rasa. Makanya yang pertama untuk lebih mudah dipahami, yaitu pertama sambungkan rasamu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah menyambungkan rasa diri kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, disitulah akhirnya muncul yaitu alur jalu. Alur jalu ini melambangkan bahwa di dalam kehidupan manusia itu tidak lepas dari segala sesuatu beban, entah itu beban lahir maupun beban batin. Karena di dalam proses kehidupan manusia itu setidaknya harus memahami dan harus tahu, karena yang memberikan proses kehidupan pada setiap hamba itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai wayang, kita sebagai hamba, ibaratnya wayang itu yang menggerakkan adalah dalang kita. Tidak mungkin wayang itu bergerak sendiri. Pasti di situ adalah yang menggerakkan dalang. Itulah Allah. Berarti Allah yang selalu menggerakkan segala sesuatu di dalam kehidupan hambanya, baik secara lahir maupun secara batin. Sekecil apapun, semua itu Allah yang menggerakkan. Oleh karena itu di dalam alur jalu ini menggambarkan suatu proses kehidupan di dalam suatu beban. Entah itu beban ringan atau beban berat, entah itu beban enak atau beban gak enak, beban nyaman atau tidak nyaman, semua itu adalah masuk kategori beban. Karena beban ini tidak pandang bulu.
Orang kita punya ilmu banyak juga beban, kita nggak punya ilmu juga beban. Kita punya kepandaian itu juga beban, nggak punya kepandaian pun beban. Punya harta banyak itu juga beban, nggak punya harta juga beban. Oleh karena itu di sini adalah suatu gambaran, yaitu alur jalu, alur cerita, alur kehidupan, bahwa di dalam kehidupan manusia itu tidak lepas dari alur cerita. Dan cerita itu sampai di mana ujungnya dan sampai mana letaknya, dan itu semua tergantung pada setiap hamba atau pada diri kita. Oleh karena itu di dalam kehidupan tidak lepas, yaitu dari segala ujian-ujian, baik ujian lahir maupun ujian batin. Oleh karena itu kalau kita sudah memahami tentang arti kehidupan, bahwa di dalam kehidupan ini kita memiliki lika-liku dalam suatu kehidupan yang penuh ditempa dengan suatu persoalan-persoalan, entah itu persoalan baik, entah itu persoalan buruk, itu semua adalah suatu tempaan. Dan tempaan itu tentulah diri kita sendiri yang paham akan arti kehidupan, akan arti tempaan itu. Apakah tempaan itu menjadikan hal yang positif atau tempaan itu menjadikan hal yang negatif. Oleh karena itu di dalam ngaji deling ini adalah sebagai sarana pengingat kita, sarana pengingat pada diri kita, pengingat pada setiap hamba. Memang secara lahir, secara logika ini adalah bambu. Bambu ini tidak bisa dibaca kalau bukan ahlinya. Dalam arti ahli adalah orang yang mau belajar untuk mendalami arti sebuah hakikat filosofi dari bambu. Siapa saja yang mau mengkaji hakikat atau arti filosofi dari sebuah bambu, berarti dia sudah ahlinya dalam mengkaji bambu. Karena apa? Di dalam mengkaji bambu ini, satu pun yang sudah masuk di dalam rasa ini berarti sudah ahli. Istilahnya berhitung 1 sampai 10. Dia tidak ingat 1 sampai 10, tapi yang hafal cuma 1, nomor 1. Mulai 2 sampai 10 nggak hafal. Berarti dia ahlinya 1. Bukan menguasai. Kalau semua itu berarti ahlinya menguasai, tapi ahli. Nah, ini bedanya ini. Inilah kehidupan, proses di dalam mencari jati diri, apa arti sebuah kehidupan. Karena ini adalah suatu perlambang, suatu gambaran pada kehidupan manusia, lebih-lebih pada diri saya sendiri. Oleh karena itu kalau kita sudah tahu bahwa di dalam kehidupan ini memiliki alur cerita yang sangat panjang, mulai kita mengenal menginjak dewasa sampai tua sekalipun, itu semua terus diiringi dengan alur cerita. Kita tidak tahu cerita apa. Oleh karena itu kita selalu mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan sambung selendang mukti ini. Oleh karena itu tebarkan. Kalau kita sudah memiliki alur cerita bahwa di dalam kehidupan itu selalu banyak cerita, banyak lika-liku di dalam kehidupan, meskipun itu susah, meskipun kita tidak punya apa-apa, terus tebarkan suatu kebaikan, tebarkan suatu kebaikan dan kebaikan yang bisa menyenangkan orang lain, menyenangkan keluarga, menyenangkan saudara. Dalam artian kita mampunya apa dalam menebarkan suatu kebaikan. Bisanya cuma lewat ucapan, kita ucapkan secara baik, kita tebarkan suatu ucapan-ucapan yang baik, bisa dipahami, bisa dimengerti, dan bisa menyenangkan orang lain sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ada yang lewat humoris, tebarkan dengan humoris, dengan suatu humoris yang baik. Lewat suatu pemahaman atau suatu wedaran atau suatu apa saja yang tujuannya baik, tebarkan suatu kebaikan. Kita tidak bisa membantu lewat harta benda, tapi kita lewat membantu secara rasa,
lewat suatu ucapan yang baik. Itulah namanya menebarkan suatu kebaikan. Kita senyum pun sudah menebarkan suatu kebaikan. Jadi jangan putus asa. Lebih-lebih kalau sudah proses kehidupannya sudah mampu dalam segala hal. Ilmunya sudah mampu, pemahamannya sudah mampu, hartanya sudah mampu. Kalau mau menebarkan suatu kebaikan dalam segala sesuatu hal itu, itulah akan menjadi suatu keberkahan. Inilah lambang dari arti filosofi bambu tersebut. Karena di sini adalah selendang mukti. Otomatis kalau kita sebagai hamba, meskipun kita tidak memiliki suatu apapun secara dohir maupun secara batin, istilahnya, karena kita sudah berjuang lewat proses jalan kehidupan ini tadi, sudah memang benar-benar tidak bisa apa-apa, tapi di situ terus diiringi dengan suatu proses menebar suatu kebaikan. Allah itu sudah tahu, Allah akan selalu memberikan hidayah, dan Allah akan memberikan suatu kecukupan di dalam kehidupannya. Itu sudah pasti. Karena apa? Di dalam proses lika-liku kehidupan itu, setiap menebarkan suatu kebaikan, disitulah Allah akan mengganti suatu dengan kebaikan. Dan Allah akan memberikan suatu kebaikan demi sedikit. Istilahnya itu celengan. Kita tidak tahu Allah memberikan. Selama kita tidak putus asa, kita tidak mengeluh pada orang lain, kita tidak mengeluh pada suatu apapun, kita tidak menduakan Allah, kita harus tetap hakul yakin pada Allah bahwa segala sesuatu apa yang menjadi perbuatan pada jiwa kita, lahir badan kita, itu semata-mata hanya karena Allah. Tentulah di situ Allah akan memberi nikmat kepada setiap hambanya yang mau berbuat suatu kebaikan. Jangan putus asa karena tidak punya. Jangan putus asa karena tidak punya ilmu. Jangan putus asa karena tidak punya harta. Allah Maha Kaya, Allah Maha segala-galanya. Terus berjuang untuk menebar suatu kebaikan. Karena ibaratnya enek poso pasti enek bodoh. Hakul yakin sama Allah. Allah kaya, Allah kaya, Allah welas, Allah asih. Itulah jiwa kita pada Allah. Terus berhusnudzon, berprasangka baik, terus dan terus. Itulah kunci kehidupan untuk mencapai suatu kesuksesan dalam kehidupan, di dalam dohir maupun di dalam batin. Oleh karena itu, kalau sudah diproses menebarkan, itu adalah sebagai selendangnya, muktinya yaitu adalah onok poso enek bodo, itu tadi adalah muktinya. Setiap kita menebarkan suatu kebaikan dan kebaikan untuk menjadi diri yang lebih berbudi luhur, dan di situ terus berhusnudzon, berprasangka baik akan arti sebuah kehidupan. Meskipun kita ditempa lika-liku di dalam kehidupan, terus menebarkan suatu kebaikan, maka disitulah akan muncul nikmat Allah atau kurnia Allah, pertolongan Allah yang akan diberikan pada hambanya yang benar-benar memiliki iman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, tetap sambungkan rasamu pada Allah dengan penuh percaya diri, penuh hakul yakin pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah adalah maha segala-galanya. Tidak ada daya kekuatan kecuali semua itu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan putus asa untuk menjalani hidup dalam sehari-hari. Meskipun kita tidak memiliki apa-apa, tidak punya apa-apa, terus itulah diri kita sebagai hamba. Jangan mengakui segala-galanya dalam kehidupan kita, tapi kita semua pasrahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat keakuan kita hilangkan, bahwa keakuan itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke sedulur, saya kira sampai di sini dulu perjumpaan kali ini, yaitu dengan ngaji deling andelke pangeling. Sekali lagi, apabila ada kata-kata saya yang salah atau tutur kata saya yang menyinggung perasaan sedulur-sedulur semua, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Secara pribadi, saya juga tim dari Bowo Wengker, apabila ada kekurangan, khilafan, kesalahan dalam segala tutur kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke sedulur, wa akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.